Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Egi. Gue adalah seorang remaja biasa yang sibuk sama hobi rebahan dan dikejar sama deadline tugas kuliah. Gue tinggal di rumah tentunya, yaitu di daerah Bekasi. Ya, kali ini gue mau sedikit cerita pengalaman gue. Langsung aja lah ya, daripada kebanyakan intro. Oke, sebelumnya gue mau nanya, kalian ada nggak sih yang hobi naik gunung? Beberapa mungkin ada ya, dan gak menutup kemungkinan juga beberapa dari kalian mungkin ada yang gak hobi gitu untuk naik gunung, atau bahkan gak berminat. Ya, banyak sih yang bilang naik gunung itu ngapain, capek. Naik gunung itu kayak orang gak ada kerjaan gitu. Ya awalnya sih pemikiran seperti itulah yang ada di kepala gue. Tetapi semuanya berubah setelah negara api menyerang. Gak deng. Setelah gue mencoba pertama kali mendaki gunung. Oke, begini ceritanya. Gue mendaki gunung berawal dari diculik. Ya, betul banget. Diculik. Teman gue dengan dadakan dan tanpa ada ajakan terlebih dahulu atau apapun. Waktu itu di tahun 2015, kalau nggak salah ketika gue duduk di kelas 1 SMK. Saat itu gue sama sekali nggak pengen atau bahkan nggak kepikiran untuk naik gunung. Karena saat itu ya gue emang gila main. Gue nggak bisa diem di rumah. Tapi nggak sampai berpikiran untuk gue naik gunung gitu. Entah apa yang merasukiku kalau kata lagu sih ya. Tiba-tiba gue mau gitu diajak dan diculik. Lebih tepatnya sih diculik untuk pergi mendaki gunung. Seorang kawan yang bernama Wisnu Pratama, gue biasa manggil dia Tama. Doi adalah teman main gue yang kebetulan satu sekolah sama gue waktu masih SMP. Itu waktu itu ya. Di hari Jumat setelah UTS, oh ya gue lupa bilang, kalau waktu itu gue lagi UTS, dan pas di hari terakhir UTS, Tama ngajak gue main futsal bareng anak-anak sekolah. Oke lah, gue gas, karena cuma main futsal. Kelar main futsal, kita semua ngumpul di rumah teman gue, yang tadi namanya Tama. Di sana timbullah obrolan yang jujur gue agak kaget, karena tiba-tiba teman gue ngajak buat naik gunung. Ya, naik gunung gitu. Awalnya gue nggak mau ikut, karena satu, gue nggak boleh sama orang tua gue, dan saat itu juga gue belum punya peralatan yang lengkap kan. Tapi ya hasutan mereka bikin gue tergoda juga gitu. Sampai akhirnya ketika kelar ngobrolin gituan sampai jam 10 malam, akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing. Bukan untuk istirahat ya, tapi untuk packing barang-barang. Modal nekat banget gak sih? Gue diem-diem packing dan gak izin sama nyokap atau bokap gue. Itu pun cuma bermodal keril, warisan dari om, dan sendal gunung yang gue capan tuh yang di pinggir jalan. Gue cuma modal begitu. Dan gue beraniin izin ke orang tua gue. Respon awal nyokap adalah gak, pakai caps lock dan tanda serunya 5 biji. Waduh, kata gue gimana juga kan, gue berangkat tanpa seizin orang tua kan gak mungkin juga dan gak bakal beres. Tapi di situ gue terus ngeyakinin nyokap supaya kasih izin. Ketika lagi ngobrol buat ngeyakinin, suara temen gue manggil di luar. Assalamualaikum, Egi. Waduh, mampus, ini bocah udah nyampe. Ketika ngelihat teman-teman gue udah di depan rumah, mau gak mau, dengan segala kepasrahan sih, nyokap bilang, ya udah sana silahkan, asal hati-hati, jangan yang aneh-aneh di sana, oke? Ya semua teman-teman gue bilang iya bu ya, gitulah pokoknya. Oke, izin udah dapet, tinggal berangkat. Malam itu gue berangkat perkiraan jam 12 lewat. Malam loh ya. Gila sih, nekat parah gue. Jam 12 malam anak kelas 1 SMA, anak kelas 1 SMK keluar gitu. Oke, singkat cerita pun akhirnya gue gas menelusuri jalan raya Jakarta Bogor lewat Pondok Gede Bekasi menuju arah base camp Gunung Gede via Cibodas yang ada di perbatasan Bogor dan Cianjur. Perkiraan jam 4 subuh kita nyampe di sana. Niat gue yang mau tidur dulu karena sebelumnya habis main futsal gagal karena cuaca yang dingin banget dan gue belum terbiasa karena mau suhu kayak gitu. Maklum lah bos, Bekasi panas. Diiringi sama ngopi dan ngobrol,
Pokoknya apa aja diobrolin. Akhirnya di jam 6 pagi kita pun memutuskan buat sarapan. Persiapan registrasi, packing ulang, untuk melakukan pendakian. Oh iya, kita memang dadakan loh. Tapi bukan berarti kita mendaki asal-asalan ya. Peralatan gue memang minus parah. Tapi gue minjem sana sini ke teman gue yang hobi mendaki. Dan sebagian pun ada peralatan yang gue simpen atau gue sewa di base camp. Setelah persiapan tek-tek bengek semuanya beres, udah kelar sarapan, registrasi, dan packing ulang, perjalanan pun kita mulai.